Dua krisis berjalin kelindan mengguncang stabilitas kawasan. Negosiasi nuklir Jenewa berakhir buntu di tengah tuntutan AS yang dinilai keras. Sementara Israel mengungkap 8 kompleks militer rahasia pasukan Raduan Hizbullah di Lebanon Timur. Kawasan Timur Tengah kembali berada di titik didih tertinggi dalam beberapa dekade terakhir. Dua isu besar sekaligus mencuat secara bersamaan pada pekan ini. Kebuntuan perundingan nuklir antara Amerika Serikat dan Iran di Jenewa, Swiss, yang diwarnai tuntutan-tuntutan keras Washington yang hampir mustahil diterima Teheran, serta pengungkapan militer Israel soal 8 kompleks militer rahasia milik pasukan Raduan, sayap elit Hizbullah, yang ditengarai masih aktif beroperasi di kawasan Baalbek, Lebanon. Sebuah pelanggaran telak terhadap perjanjian gencatan senjata yang berlaku. Keduanya bukanlah krisis yang berdiri sendiri. Dua perkembangan ini sebagai cerminan dari satu pola besar, Iran dan jejaring proksinya di kawasan berada dalam tekanan maksimum dari Washington dan Tel Aviv. Sementara Teheran bergeming dengan strategi yang memadukan diplomasi alot dan konsolidasi kekuatan militer di lapangan. Pada Kamis, 26 Februari 2026, delegasi Amerika Serikat dan Iran kembali duduk berhadapan di Jenewa untuk putaran ketiga pembicaraan nuklir yang dimediasi Oman. Suasana sebelum pertemuan berlangsung sudah memanas. Hanya sehari menjelang perundingan, Washington secara mendadak menjatuhkan gelombang sanksi baru yang menyasar lebih dari 30 entitas, individu, dan kapal yang dianggap terkait dengan jaringan pendanaan atau aktivitas nuklir Iran. Langkah itu dibaca luas sebagai strategi, tekanan maksimal, untuk memperlemah posisi tawar Teheran sebelum duduk di meja runding. Di pihak Amerika, delegasi dipimpin utusan khusus Presiden Donald Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, yang didampingi menantu Trump, Jared Kushner. Sementara Iran mengirimkan Menteri Luar Negerinya, Abbas Araghchi, seorang diplomat kawakan yang telah puluhan tahun mengelola isu nuklir Iran di panggung internasional. Adapun isi tuntutan Amerika Serikat yang disampaikan dalam perundingan, sebagaimana dilaporkan The Wall Street Journal, terbilang ekstrim. Washington menghendaki penghancuran total 3 lokasi nuklir utama Iran, Fordow, Natanz, dan Isfahan, pengiriman seluruh stok uranium yang telah diperkaya ke wilayah Amerika Serikat, komitmen bahwa kesepakatan berlaku tanpa batas waktu alias tidak ada klausul kadaluarsa. Pengayaan uranium 0%, meski Iran masih diizinkan mempertahankan reaktor penelitian Teheran, serta pelonggaran sanksi yang hanya diberikan secara minimal di awal, dengan tambahan jika Iran terbukti patuh. Seorang pejabat Iran di Jenewa langsung menegaskan bahwa prinsip-prinsip pengayaan nol selamanya, pembongkaran fasilitas nuklir, dan pengiriman persediaan uranium ke AS sepenuhnya ditolak. Penolakan itu bukan sekadar gertak sambal. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, yang harus menyetujui atau memveto segala bentuk kesepakatan, selama ini telah menjadikan hak pengayaan uranium sebagai garis merah yang tak bisa diganggu-gugat. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi bahkan menjelaskan bahwa nol pengayaan tidak ada dalam agenda, karena teknologi tersebut dikembangkan sendiri oleh ilmuwan Iran dengan biaya yang sangat besar. Araghchi mengaku putaran Jenewa merupakan salah satu putaran negosiasi yang paling intens dan terpanjang, namun tetap mengklaim adanya kemajuan yang baik. Mediator Oman, Menteri Luar Negeri Badar Al-Busaidi, menyatakan adanya kemajuan signifikan dan mengungkapkan bahwa kedua belah pihak berencana segera melanjutkan negosiasi setelah melakukan konsultasi di ibu kota masing-masing, dengan diskusi teknis dijadwalkan di Wina pekan depan. Namun realitas di lapangan berbicara lain. Utusan Trump kecewa negosiasi berakhir buntu, sementara ketegangan militer terus meningkat dengan AS mempertimbangkan opsi operasi militer yang berpotensi menjadi intervensi terbesar di Timur Tengah dalam beberapa dekade. Perundingan Jenewa berlangsung di bawah bayang-bayang kekuatan militer AS yang terus menguat di kawasan. Gedung Putih melakukan mobilisasi militer terbesar di Timur Tengah sejak invasi Irak 2003, dengan kapal induk USS Abraham Lincoln bergabung bersama USS Gerald Ford di perairan sekitar Timur Tengah. Wakil Presiden AS J.D. Vance berkata tegas di Gedung Putih sehari sebelum perundingan, Iran tidak dapat memiliki senjata nuklir. Ia menyebut Trump mengirim negosiator untuk mencoba mengatasi masalah itu secara diplomatik, namun menambahkan bahwa Presiden juga memiliki pilihan lain. Bagi para pengamat, sinyal itu sangat jelas. Laporan dari The Wall Street Journal mengungkap bahwa Presiden Trump disebut mempertimbangkan opsi serangan militer terbatas terhadap Iran guna menekan Teheran agar menerima tuntutan Washington. Namun jika Iran tetap menolak, pemerintahan Trump membuka kemungkinan kampanye militer yang jauh lebih luas, termasuk opsi yang bertujuan melemahkan atau bahkan menggulingkan kepemimpinan di Teheran. Dua pejabat AS yang berbicara kepada Reuters mengonfirmasi perencanaan militer terhadap Iran telah memasuki tahap lanjut, mencakup serangan terarah terhadap individu tertentu hingga kemungkinan tindakan yang mengarah pada perubahan rezim. Teheran membalas dengan nada yang sama keras. Araghchi memperingatkan bahwa perang akan menghancurkan semua pihak, bahwa pangkalan-pangkalan Amerika yang tersebar di kawasan membuat seluruh wilayah akan terlibat,
dan menyebutnya sebagai skenario yang sangat mengerikan. Iran sendiri telah mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, menegaskan mereka tidak ingin memulai perang, namun akan merespons dengan tegas dalam kerangka hak membela diri jika diserang. Sementara itu, Rusia memberikan sinyal dukungannya. Sebuah pesawat komando yang dijuluki pesawat kiamat milik Kremlin, jenis Tupolev Tu-214PU, terpantau mendarat di Teheran pada pertengahan Februari, dipandang sebagai pesan nyata tentang kedalaman aliansi strategis Moskow dan Teheran. Sementara perundingan nuklir berlangsung di Jenewa, pada saat yang hampir bersamaan militer Israel mengungkap temuan yang mengguncang stabilitas Lebanon, 8 kompleks militer milik pasukan Raduan Hizbullah yang tersebar di kawasan Baalbek, Lebanon Timur, dinyatakan masih aktif beroperasi, dilengkapi gudang senjata, fasilitas pelatihan tempur, dan pusat perencanaan serangan terhadap pasukan serta warga sipil Israel. Pasukan Raduan adalah unit komando elit dalam struktur militer Hizbullah. Para spesialis di Raduan tampaknya jauh lebih cakap daripada pejuang Hizbullah pada umumnya, dengan pelatihan yang diberikan oleh pasukan Komando Sabarin, sebuah batalion dalam pasukan Al-Quds Iran yang merupakan cabang dari Korps Garda Revolusi Iran. Unit ini memiliki sejarah panjang dalam operasi lintas batas dan dianggap sebagai ancaman paling serius yang dihadapi Israel di wilayah utara. Temuan 8 kompleks di Baalbek ini bukan hanya soal angka. Menurut klaim militer Israel, fasilitas-fasilitas tersebut digunakan secara aktif untuk 3 fungsi utama: menyimpan senjata dalam jumlah besar, melatih personel tempur Hizbullah, dan merencanakan serangan terhadap pasukan IDF maupun warga sipil Israel. Keberadaan fasilitas semacam itu di dalam kawasan permukiman sipil juga dijadikan Israel sebagai bukti bahwa Hizbullah dengan sengaja menggunakan warga sipil sebagai tameng manusia. Militer Israel dalam pernyataannya menegaskan bahwa penyimpanan senjata dan aktivitas Hizbullah di lokasi-lokasi ini merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap kesepahaman antara Israel dan Lebanon dan merupakan ancaman di masa depan bagi negara Israel. Ini bukan kali pertama Israel menyerang fasilitas Hizbullah di kawasan Baalbek pasca gencatan senjata. Israel terus melancarkan serangan terhadap target-target di Lebanon meskipun ada gencatan senjata yang berlaku sejak November 2024, yang seharusnya mengakhiri pertempuran yang berlangsung lebih dari setahun antara Israel dan Hizbullah, dan Israel juga tetap menempatkan pasukan militernya di sebanyak 5 wilayah yang dianggap strategis di Lebanon bagian selatan. Berdasarkan ketentuan perjanjian gencatan senjata November 2024, Hizbullah seharusnya menarik seluruh kekuatannya ke utara Sungai Litani, sekitar 30 km dari perbatasan, dan membongkar seluruh infrastruktur militer di selatan. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan gambaran yang jauh lebih kompleks. IDF menuding Hizbullah terus berupaya membangun ulang jaringan teror di wilayah selatan Lebanon. Dengan upaya tersebut difokuskan untuk memulihkan kemampuan pasukan Raduan dengan tujuan membahayakan Israel. Beberapa gudang senjata yang diserang berada di tengah permukiman warga, yang menunjukkan bagaimana Hizbullah menggunakan warga sipil sebagai tameng manusia dengan beroperasi dari properti sipil. Di sisi lain, Lebanon dan Hizbullah menolak framing Israel itu. Pemerintah Beirut mengecam serangan-serangan tersebut, sementara UNIFIL, pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon, bahkan sempat menuding Israel melakukan pelanggaran mencolok terhadap resolusi Dewan Keamanan yang menjadi dasar hukum gencatan senjata. Dalam konteks yang lebih luas, upaya Hizbullah membangun ulang kapasitas militernya tidak bisa dipisahkan dari dinamika Iran. Selama bertahun-tahun, pasukan Raduan menerima pelatihan dan pendanaan dari Korps Garda Revolusi Islam Iran, terutama melalui pasukan Al-Quds. Dengan Iran yang kini berada dalam tekanan diplomatik dan militer dari AS, pertanyaan besar yang menggantung adalah, apakah Hizbullah dapat, atau bahkan mau, menahan diri dari mempersenjatai diri kembali? Jika perundingan nuklir di Jenewa dan temuan kompleks militer Hizbullah di Baalbek dibaca bersama-sama, polanya tampak jelas. Kawasan Timur Tengah sedang mengalami babak baru ketegangan yang melibatkan Iran dan seluruh jaringan regionalnya, dari Teheran, Beirut, hingga Lembah Bekaa. Amerika Serikat di bawah Trump memilih pendekatan tekanan maksimum, ancaman militer nyata, sanksi ekonomi berlapis, dan tuntutan diplomatik yang melampaui semua perjanjian sebelumnya. Sementara Iran memainkan strategi bertahannya dengan cara yang sudah dikenal, bernegosiasi sambil tidak menyerah pada substansi, memperkuat proksi di kawasan, dan membangun koalisi diplomatik dengan Rusia dan Tiongkok sebagai penyeimbang tekanan Barat. Namun kali ini, ruang gerak Teheran jauh lebih sempit dibanding sebelumnya. Program nuklirnya porak-poranda setelah serangan AS dan Israel pada Juni 2025 terhadap fasilitas Fordow, Natanz, dan Isfahan. Ekonominya tercekik sanksi. Proksi-proksinya di kawasan, Hamas di Gaza, Hizbullah di Lebanon, juga sama-sama babak belur. Dan di atas semua itu, Trump terus mengancam dengan nada yang lebih sungguh-sungguh dibanding sebelumnya.
Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Iran akan bersedia bernegosiasi, melainkan apakah Washington dan Teheran bisa menemukan ruang temu yang cukup sebelum salah satu pihak, atau keduanya, memutuskan bahwa jalan diplomasi telah buntu sepenuhnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.